Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 14 Juli 2022. 14 Juli 2022 merupakan hari ulang tahun Kota Madya Manado. Kota Madya Manado di hari ulang tahun yang ke-399 tahun. Dan doa kita sebagai warga masyarakat, kiranya pemerintah serta Kota Manado, masyarakat yang tinggal di dalamnya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Kota Manado yang ke-399 tahun. Baik, di pagi hari ini kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Sekali lagi tanggal 14 Juli 2022 dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Jika dua orang sepakat, itu akan terlaksana. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas kesempatan belajar firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini 14 Juli 2022 dengan judul Jika dua orang sepakat itu akan terlaksana. Matius 18 ayat 19 ayat firman Tuhan kita, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sekali lagi Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Doa yang sungguh-sungguh dari sedikit orang yang setia ini tidak akan sia-sia. Ketika Tuhan tampil sebagai pembalas, Dia juga akan datang sebagai pelindung bagi semua orang yang telah memelihara iman dalam kemurniannya dan menjaga diri mereka tidak ternoda dari dunia. Pada saat inilah Tuhan telah berjanji untuk membalaskan penderitaan umat pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam, meskipun Dia telah lama menanggungnya bersama mereka. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk persatuan. Berdoa untuk itu, bekerjalah untuk itu. Itu akan membawa kesehatan rohani, meninggikan pemikiran, memuliakan tabiat, pikiran yang terarah ke surga. Inilah yang menyanggupkan engkau untuk mengatasi keegoisan dan pikiran jahat, dan bahkan menjadi lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihimu dan yang memberikan dirinya untuk engkau. Salibkan diri, hargai orang lain lebih baik dari dirimu sendiri. Dengan demikian, engkau akan dibawa ke dalam kesatuan dengan Kristus. Di hadapan alam semesta surgawi dan di hadapan gereja dan dunia, engkau akan memberikan bukti yang tidak salah lagi bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Tuhan akan dimuliakan dalam teladan yang engkau berikan. Dunia perlu melihat mujizat yang mengikuti hati umat Tuhan dalam kasih Kristen. Itu berhasil. Dunia perlu melihat umat Tuhan duduk bersama di tempat surgawi di dalam Kristus. Tuhan memanggil umatnya yang setia, yang percaya kepadanya untuk berbicara tentang keberanian kepada mereka yang tidak percaya dan putus asa. Semoga Tuhan menolong kita untuk dapat saling membantu dan untuk membuktikan Dia dengan menjalani hidup oleh iman. Matius 18 ayat 19 ayat tema kita hari ini adalah merupakan bagian dari perikop di mana kita bagaimana menyelesaikan, bagaimana memperdamaikan masalah antara saudara-saudara dalam seiman. Dan Matius pasal 18 bagian daripada perikop itu mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Jadi meminta apapun juga adalah doa, dan kalau doa itu disertai dengan sepakat di antara satu dua orang,
atau di antara dua orang yang tadinya mereka berseteru, tetapi ada perdamaian di dalamnya, dan ketika mereka meminta sesuatu, pasti doa itu akan dikabulkan. Kenapa? Nah, dasarnya di sini adalah ketika kita sudah saling mengampuni, kita sudah saling memaafkan satu dengan yang lain. Kalau saya sudah saling memaafkan dengan orang yang lain, maka doa-doa kita itu pasti akan dijawab. Kenapa? Tuhan menginginkan agar hubungan kita dengan sesama kita baik. Apapun yang kita minta daripada Tuhan terkait hubungan itu dengan orang lain, hubungan saya dengan orang lain, pasti Tuhan akan kabulkan. Apalagi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan semua orang di sekitar kita, kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan, itu pastinya. Maka apapun doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawabnya. Mengapa kadang-kadang saudara, doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan? Bahkan kalau keterangan kita yang lalu, Tuhan jawab tetapi dengan jawaban tidak. Kenapa? Oleh karena kadang-kadang kita bangun hubungan, minta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita tidak menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita. Mungkin kita memiliki jabatan, mungkin kita memiliki harta berlimpah, tapi kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita, maka itu akan menjadi percuma. Kita mungkin hidup sederhana di lingkungan yang mungkin lingkungan yang sederhana, tapi kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan tetangga-tetangga kita, maka biasanya seperti itu. Apa permintaan kita kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan. Dalam konteks ini yang kita mengerti dari firman Tuhan yang kita sudah pelajari, kadang Tuhan menjawab tidak, kadang Tuhan menjawab iya, kadang Tuhan mengganti dengan jawaban yang lain. Itu semua berdasarkan kondisi yang kita hadapi, dengan tujuan adalah kita tetap teguh pada iman dan beriman kepada Yesus, teguh dalam iman kita kepadanya. Apapun yang terjadi, kadang kita sudah setia kepada Tuhan, tapi hidup kita sederhana seperti itu. Tetapi asal iman kita tetap berpaut pada Tuhan, maka suatu saat nanti, ketika Tuhan Yesus datang, kita akan pindah tinggal dalam kerajaannya. Di sana tidak pernah akan ada kesusahan lagi. Selama kita ada di dunia, saudara, kita melatih diri untuk memiliki hubungan terus yang akrab dengan Tuhan, agar iman kita yang dilatih. Kita ingat pekabaran yang lalu, doa bukan membuka hati Allah, tapi justru membuka hati kita. Doa bukan membawa Allah turun kepada kita, tapi justru membawa kita naik kepada Allah. Hari ini kita tambah pengalaman bahwa kalau kita berdamai dengan orang lain, maka doa apa saja Tuhan akan menjawabnya. Tuhan kiranya memberkati pekabaran di pagi hari ini. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang indah hari ini. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia, menuntun kami untuk cara berdoa, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan sesama kami. Materaikan pekabaran hari ini di hati kami, dan hari ini kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan saja. Kami berdoa untuk pemerintah Kota Manado di hari ulang tahun yang ke-399 di hari ini. Tuhan berkati pemerintah, berkati seluruh masyarakat, berkati kota kami ini, agar biarlah kiranya nama Allah selalu ditinggikan, diberikan kedamaian, rukun, satu dengan yang lain, antar agama sekalipun, antar suku, antara perbedaan budaya dan sebagainya. Biarlah kota ini akan mencerminkan kasih Allah di dunia ini. Kami telah berdoa dan alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.